Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, ikhwan akhwat, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati, baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Alhamdulillah, berkat izin serta inayah Allah, pada kesempatan ba'da maghrib ini kita bisa kembali memakmurkan masjid kita. Dan insya Allah setelah sholat kita laksanakan, kita akan lanjutkan dengan thalabul ilmi, dimana kita akan melanjutkan kajian kitab suci Al-Quran yang insya Allah sekarang sudah sampai ayat ke Ali Imran 121 atau 20 120 nya udah belum Pak? 120 udah? 120 belum ya? 120 sekarang ya, sekarang 120 ya, 120 insya Allah sampai 123 kali ya, 123 pendeknya. Baik para jamaah, kita mulai dengan baca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan ayat yang kita kaji ya. Sudah ketemu semua ya? Dari mulai intamsaskum ya. Ayo. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa kulan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Baik para ikhwan, awas semua, kita akan lanjutkan dengan terjemahan berkata dan silakan nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Bila masih ada yang belum jelas sekitar hukum-hukum bacaan.
Intam saskum ya, jika menyentuh kalian ya, menyentuh asal kata massa ya musuh itu artinya menyentuh, tapi dimaksud menimpa ya. Jika menimpa pada kalian hasanatun apa kebaikan, tasukhum niscaya membuat apa mereka apa bersedih atau berduka cita. Wa in tusibkum, dan jika menimpa pada kalian orang beriman ya, sayiatan keburukan, yafrahu mereka bergembira. Jadi lawannya tasukhum adalah yafrahu tadi ya. Lawannya hasanah adalah sayi'ah. Jadi kalau yafrahu bergembira, berarti tasuk tadi mereka apa sedih. Yafrahu mereka bergembira biha dengannya, dengan keburukan yang menimpa kita. Wa in tasbiru, dan jika kalian bersabar ya, kita orang beriman bersabar atas apa sikap buruk mereka. Wa tattaqu, dan bertakwa, terus berbuat baik, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan ya, takwa. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian apa kaiduhum, tipu daya mereka. Jadi segala niat buruk atau perilaku buruk, rencana buruk itu tidak akan membahayakan kita. Yang penting kita punya apa sabar dan terus bertakwa. Syai'an, sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna, terhadap apa? Terhadap apa yang ya'maluna mereka kerjakan ya, mengerjakan segala keburukan, niat buruk bahkan ya dalam hatinya, muhit, Allah Maha meliputi, tahu semua tentang detail rencana buruk mereka, termasuk apa yang sudah atau akan mereka kerjakan. Jadi nggak usah khawatir. Wa'id, dan ketika atau ingatlah ketika godauta, nah, engkau berpagi-pagi, ini maksudnya Nabi ya. Jadi ini Allah sedang berbicara dengan Nabi lewat malaikat Jibril pastinya, nah karena bentuknya wahyu. Ketika engkau berpagi-pagi, maksudnya keluar di waktu pagi, min ahlika, dari keluargamu ya, keluar dari rumah ya, meninggalkan keluarga. Ini hari Jumat kalau tidak salah waktu itu ya. Tubawwi'u ya, menempatkan ya, kamu tempatkan al mukminin, orang-orang beriman, maqaida, pada tempat duduk ya. Maksudnya tempat duduk di sini adalah posisi strategis lil qital, untuk berperang. Jadi penempatan ini setelah Nabi keluar dari rumah ke masjid, Pak, musyawarah dengan para sahabat di hari Jumat, kemudian kesimpulannya besok paginya hari Sabtu menempatkan posisi kaum mukminin, strategi apa ya yang harus dilakukan ketika ada tantangan perang ya dari orang-orang kafir. Ini untuk perang Uhud ya. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha apa? Sami'un, maha mendengar ya, mendengar. Alimun, lagi maha mengetahui tentang segala rencana buruk, termasuk juga rencana Nabi dan juga rencana kaum beriman, orang-orang beriman. Ketika, nah ini, ketika hammat ya, sangat ingin atau menginginkan, ta'ifatani, dua ta'ifah ya, dua kelompok. Jadi dari kalangan kaum mukmin itu ada dua kelompok besar ya, dari kaum Khazraj ya, kemudian juga di kaum apa Aus ya, yang masing-masing dipimpin oleh kepala sukunya atau orang yang memang Nabi itu tunjuk. Minkum, dari kamu orang yang beriman ya, kamu orang yang beriman. Apa?
antafshala. Apa antafshala artinya, Pak? Apa? Keduanya ingin mundur gitu ya, ingin mundur. Nah, gara-gara memang ada satu taifah kelompok yang jumlahnya cukup signifikan ya, 1/3% dari pasukan kaum muslimin yang sudah mundur gara-gara diprovokasi oleh siapa, Pak? Orang munafik ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, mempengaruhi dua taifah ini. Jadi kaum kaum Ansor ya, terdiri dari apa tadi? Kaum Khazraj dan kaum Aus tadi terpengaruh. Duh, gimana nih gitu kan? Ini 1/3, sekitar 200 orang ya mundur. Lalu tadi sudah sepakat, musuh disongsong di tengah perjalanan. Nabi sudah menginstruksikan ya pasukan-pasukan khusus tadi, termasuk siapa yang berada di atas puncak gunung Uhud, siapa yang di bawah, seperti itu kan. Nah, tapi ternyata tadi didahului oleh 1/3 yang keluar, kemudian dua taifah ini, dua kelompok ini termasuk akhirnya berpengaruh, ingin juga ikut mundur gitu ya, karena merasa kekuatannya berkurang. Wallahu, dan Allah waliyuhuma, wali atau pelindung keduanya ya, artinya menguasai dua kelompok ini ya. Artinya dua kelompok ini tidak jadi mundur ya, tetap berangkat bersama Nabi dan kaum muslimin yang memang sudah tawakal penuh kepada Allah. Wa 'alallahi, dan kepada Allah falyatawakkal, hendaknya bertawakal. Apa tawakal? Pasrah, berserah diri atau bergantung ya. Jadi benar-benar tidak ada ketergantungan kepada yang lain, hanya kepada Allah saja. Nah, ini dilakukan oleh al-mu'minun, orang-orang yang beriman ya. Jadi nggak menggantungkan dengan kekuatan fisiknya, strateginya ya, atau dengan jumlahnya, tidak, tapi kepada Allah saja, karena memang jumlah nggak jadi masalah. Walaqad, dan sungguh, nasarakum, nah ini sini Allah bangkit lagi ya, telah menolong kalian. Siapa Allah? Bi Badrin, di perang Badar. Nah, perang Badar ini setahun sebelumnya ya, di perang Uhud. Kalau perang Badar ini kalau di tahun kedua Hijriah, nah perang Uhud ini di tahun ketiga Hijriah itu ya. Wa antum, sedangkan kalian azillah, dalam keadaan azillah lemah ya. Kenapa? Karena perbandingannya 1/3, tapi ternyata menang karena sabar dan takwa ya, menang kan sini. Jadi orang yang bertawakal ya, dia sabar, takwa, maka yakin pasti diberi kemenangan, akan ditolong oleh Allah. Fattakullah, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur ya. Ada yang tanyakan, Pak, sekitar bacaan atau terjemahan barangkali? Bacaan ditanya kan? Apa tuh? Tak sukun, kemudian to apa nih lupa lagi? Tak sukun ketemu to, itu namanya termasuk idgham mutajanisain namanya. Jadi taknya dilebur ke to. Idhammat to gitu ya. Cara bacanya ya, jadi bukan idhammat. Kalau idhammat berarti taknya dibaca. Ini taknya nggak dibaca, dilebur ke to. Idhammat to, langsung ke to. Seperti halnya dalam surah Al-Kafirun ya, abadtum jadi abadtum gitu kan. Tapi kan beda sama, itu namanya idgham mutajanisain namanya. Seperti itu. Jadi taknya nggak dibaca, dilebur, di idgham ke to. Jadi kalau dibacakan idhammat ya, hamas ya. Nah, ini hamasnya nggak ada, karena memang masuk, sama dengan dianggap tidak ada gitu ya, dilebur tadi idgham. Ada lagi? Ya, nggak ada ya. Baik, nanti kalau ada silakan.
Jadi ayat ke-119 erat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, 120 ya tadi hubungannya dengan 119, di mana memang orang-orang kafir begitu bencinya kepada orang-orang yang beriman ya. Bencinya luar biasa sampai kemudian di ujung ayat 119 itu di mana Nabi disuruh Allah, "Qul, doalah kamu, mutu bi ghairikum, matilah kalian dengan kemarahan kalian." Jadi orang-orang kafir itu memang dia akan mati sembari bawa kemarahan ya, saking bencinya dengan kaum muslimin ya, dengan kaum muslimin. Nah, termasuk selain kebencian ya, tadi kebencian juga orang-orang kafir itu dia nggak suka ya, dia itu nggak suka ketika orang beriman mendapatkan kebaikan tadi. Intam saskum hasanatun tasukum. Jadi kalau kalian mendapatkan kebaikan membuat mereka susah hati. Nah itu. Jadi mereka malah sedih. Nah lawannya gembira kan sedih ya. Tasukum, sedih. Itu. Jadi kebahagiaan apa aja Pak? Kebaikan apa aja? Termasuk kemenangan dalam perang. Kita mendapatkan rezeki, Pak. Sekarang misalnya ya, kita orang beriman dapat apa? Rezeki ya. Entah itu rezeki dari di mana kita bekerja, kita dapat bonus, kita dapat warisan, atau kita mungkin sembuh dari sakit. Itu mereka nggak suka. Mereka jadi malah merasa sedih. Nah, itu. Jadi makanya tadi benar doanya, qul mutu bi ghaizikum. Jadi setiap kita mendapatkan kemenangan, keberhasilan, rezeki, apa saja yang baik-baik mereka apa? Sedih. Nah itu. Makanya ya sedih, kesel gitu ya, sedih, kesel gitu. Lawannya bergembira tadi kan sedih. Makanya terus saja Pak, kita cari apa namanya? Ya cari sukses gitu ya, karena otomatis dengan kita sukses mereka jadi bersusah hati. Nah itu ya, istilah anak sekarang apa? SMS, susah melihat orang seneng. Jadi kalau kita seneng susah gitu kan. Jadi semakin kita seneng semakin susah, bisa jadi mati tadi Pak. Pertama kita dapat kebaikan dia nggak suka, kedua sedih, ketiga marah, lama-lama stres, lama-lama mati gitu. Matinya apa? Oh itu mati berdiri ya. Mati berdiri ada ya itu. Ini gambaran. Nah, ini kan informasi dari Allah ya, kita mungkin selama ini nggak tahu. Nah ketika kita itu apa saja Pak, termasuk perjalanannya kegiatan taklim, kita bisa bangun masjid dan semuanya, mereka nggak suka seperti itu ya. Nah ada yang nyumbang gitu ya, ada nyumbang. Nah tadi lahiriahnya seperti itu, lahiriahnya jadi permukaannya. Tadi kalau kita ngelihat Al-Baqarah 120 kan lantardo, selama nggak pernah ridho, nggak pernah suka sebenarnya, tapi permukaannya. Kenapa? Karena kita dalam jumlah yang mayoritas, mereka minoritas. Kalau mereka yang mayoritas Pak, kasusnya luar biasa, kita jadi umpan, jadi korban, jadi bulanan. Kalau kita yang minoritas, ya kan Pak? Kalau kita mayoritas saja Pak, kalau kita mayoritas saja seperti itu. Nah iya, karena kita mayoritas, coba minoritas, ya kan? Di negara-negara lain di mana kita minoritas, Masya Allah, di India, di Cina, ya kan? Di Uighur, nah iya kan kita jadi bulan-bulanan kan? Karena kita minoritas. Nah itulah ya, di mana Islam mayoritas, maka sebenarnya akan jadi berkah mestinya buat siapapun, karena kita cinta damai, ya, seperti itu. Nah tapi kalau kita mayoritas, kita jadi umpan, jadi korban. Dan sebaliknya ya, wa intus tusibkum sayi'atun, kalau menimpa pada kita keburukan, yafrahu biha, mereka akan senang ya, senang. Walaupun mungkin tidak menampak kesenangan dengan pesta-pestanya, dengan euforianya gitu ya, tapi hati mereka senang. Mungkin dalam hatinya nyukurin gitu ya, nyumpain seperti itu. Termasuk mendapatkan kekalahan, kita miskin ya. Nah itu juga Pak, kenapa mereka ngasih Indomie? Karena mereka senang. Kita susah, dikasih Indomie mau gitu kan. Loh ya kan,
Senang Pak, karena kita susah ya, dikasih Indomie mau gitu kan. Ya. Coba kalau kita kaya, kan Pak nggak mau Pak kasih Indomie kan? Gitu. Kalau kita kaya nggak mau dikasih Indomie. Gitu. Nah, karena kita susah. Nah, sebenarnya apapun rencana buruk mereka, tadi kaidu itu tipu daya Pak mananya. Kaidun itu namanya tipu daya. Itu selagi kita sabar, sabar itu pengertiannya bukan diam ya Pak. Sabar itu kita berusaha menghindari bagaimana supaya kita tidak kena jebakannya, tidak terkena tipu dayanya. Itu sabar. Ya, jadi ada upaya-upaya untuk menghindar, itu sabar. Seperti sabarnya orang sakit, berarti ada upaya untuk berobat gitu kan. Termasuk sabarnya orang berperang, berarti tadi harus berlatih, harus melawan, nah, seperti itu. Jadi kalau sabar. Kemudian watataku, takwa, tetap harus takwa. Takwa itu apa? Menjalankan apa yang diperintah, meninggalkan yang dilarang semaksimal mungkin. Mastatoktum kata Allah. Ittaqillah mastatoktum. Takwalah kadar kemampuan. Terus takwa. Nah, selagi masih punya sabar dan takwa, maka layadurrukum kaiduhum, tidak akan membahayakan kalian. Ya, tipu daya mereka itu nggak akan mengena kalian. Syai'an, barang sedikit pun. Tapi kenapa kenyataannya kita mendapatkan banyak tadi penderitaan, kesulitan karena kita kurang sabar atau bahkan tidak sabar. Kita kurang takwa, bahkan kita tidak takwa. Itu. Ini masalahnya. Kurang sabar atau tidak sabar. Kurang takwa atau tidak takwa. Karena kalau sabar, kata Allah di dalam surat apa? Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah balasan untuk orang-orang yang sabar itu ganjaran yang tak terukur. Ini kalau sabar. Dalam surat At-Taubah disebutkan bila ada 10 orang yang sabar bisa mengalahkan 100. Bila ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Bila ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000. Ini sabar. Tapi kalau tidak sabar berarti akan mudah dikalahkan. Termasuk juga tidak takwa atau kurang takwa. Karena yang takwa kita mendapatkan apa Pak? Mendapatkan solusi dari semua masalah. Mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka ya. At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan ngasih apa? Jalan keluar dari semua masalahnya dan akan memberi apa? Rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini sabar dan takwa. Nah, kalau tidak, ya tadi kita mendapatkan mudorot, mendapatkan bahaya. Itu. Terus bahaya, mudorot mengintai dan bahkan menimpa kita, termasuk segala macam strategi tipu daya mereka akan mengenai kita. Itu. Nah, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa yang mereka lakukan muhit, maha mengetahui, meliputi. Itu maksudnya tahu semua ya tentang gerak-geriknya, bahkan suara hati pun Allah tahu. Jadi punya sabar dan takwa. Insya Allah akan aman ya. Kenapa kita nggak aman tadi Pak? Kurang sabar atau nggak sabar, kurang takwa atau tidak takwa. Sampai di sini Pak, ada yang tanyakan sebelum dilanjutin. Ini berikutnya nanti tentang perang Uhud sampai ke perang Badar. Ada? Nggak ada ya? Baik. Oh bukan, ya bukan. Betul. Jadi sabar itu justru tadi disertai tindakan yang maksimal, usaha maksimal. Ya, jadi sabar itu bergerak Pak. Itu. Makanya kenapa tadi Allah bilang bila ada 10 orang yang bersabar bisa mengalahkan 100, bila ada 20 orang bisa mengalahkan 200. Kenapa? Karena sabar tadi. Sabarnya apa? Berlatih, ya kan Pak? Berlatih. Perangnya maksimal. Jadi bukan diperangi diem aja. Loh ya kan? Nggak seperti itu. Sabar, ditabok, diem aja, nggak seperti itu. Bukan sabar namanya itu. Dijep sabar. Nggak seperti itu sabar Pak. Ya. Itu namanya bukan sabar, tapi orang apa namanya Pak? Apa tuh? Ya putus. Pasrah ya, pasrah sama musuh ya. Pasrah kan pada Allah kan. Nah itu namanya termasuk orang yang apa?
konyol lah ya, seperti itu. Jadi nggak seperti itu. Nah, kalau Allah nggak, kalau apa gini Pak, yang penting sabar, nanti juga dapat rezeki. Tapi dia nggak usaha, salah. Ya harus jualan. Kalau memang kerjanya dagang, harus bekerja. Kalau memang ahlinya bekerja, begitu. Apa yang kita mampu bergerak, itu. Jadi sering saya bilang gelinding apa adanya. Kita mampunya apa nih? Jualan bakso ya sudah, jualan tetap. Jadi yang ngasih rezeki itu bukan, Pak, bukan pembeli-pembeli itu, tapi Allah, gitu ya kan? Makanya gini kan, Ustaz Manap nggak ada ya orangnya, keluar ya, nggak ada. Ya. Ada orang ya yang dia itu bukan ahli ekonom, bukan sarjana ekonomi, ya kerja begitu-begitu aja, tapi dia kaya. Bahkan anak buahnya termasuk sarjana-sarjana, ya kan? Yang sarjana-sarjana jadi anak buahnya, berarti nggak sekaya tadi yang bukan ahli ekonom. Dia sekolahnya nggak tinggi, bahkan mungkin SD pun nggak lulus. Kenapa Pak? Di sini karena Allah akan mengatakan yang ngasih rezeki itu bukan ilmu kamu, bukan kerjaan kamu, tapi Allah, ya kan? Nah, tapi tadi siapapun kita berhak untuk menjadi orang kaya, ya termasuk tadi yang sekolahnya nggak tamat SD, seperti itu kan? Tapi kan tadi, ya tetap dia bekerja, berbuat apa yang dia mampu, ngelinding apa adanya, apa yang kita bisa, itu. Jadi tetap sabar itu bukan pasrah konyol tadi ya, ada ikhtiar yang dimaksimalkan. Apa? Jadi kerja harus disabarin, dagang disabarin, apa semua disabarin gitu, harus disabarin semua. Gitu ya. Kalau nggak sabar ya bubar. Makanya tempo hari kita bahas sabar itu dalam 3 hal kan, dalam melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, termasuk juga dalam apa? Menerima takdir buruk ya, menerima takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan, sebelum lanjutin. Nggak ada ya. Berikutnya ini ya. Jadi ini peristiwa terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Jadi setelah kekalahan di Perang Badar, orang-orang kafir Quraisy waktu itu dan sekutunya ya memang dibantu sama yang lain juga. Ya, walaupun nggak banyak bantunya. Termasuk membantu informasi ya Pak. Itu mereka ada rencana untuk apa? Melakukan aksi balasan atau balas dendam. Makanya Rasulullah mengutus satu pasukan kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Itu cuma 12 orang Pak RW, 12 orang. Nah, utus waktu itu Jumadil Akhir, ya kan? Tahun ketiga Hijriah. Nah, rupanya itu masuk ke bulan Rajab. Rajab kan termasuk bulan haram, ya, bulan haram, nggak boleh perang. Tapi karena mereka menyerang, ya menyerang 12 orang tadi, terus dilayanin sampai akhirnya ada yang ketangkep, ya ada yang kebunuh, ketangkep, dibawa ke Madinah, seperti itu. Nah, kemudian ini singkat ceritanya ya, karena kalau mau dibahas nanti kembali ke Al-Baqarah 217 yang belum pernah kita bahas waktu itu. Tahun yang lalu kali ya Pak ya, lupa lagi sudah. Nah, ini pas hari Jumat itu Rasulullah keluar dari rumahnya tadi, wa'id godauta min ahlika, keluar ke masjid untuk musyawarah. Nah, bagaimana nih? Karena mereka memang sudah benar-benar punya rencana untuk balas dendam. Ya, balas dendam itu. Akhirnya dalam musyawarah itu terjadi ada 2 pendapat ya Pak, yang pokoknya ya. Jadi kelompok para orang tua, musuh hendaknya disongsong, ditunggu dalam kota. Kelompok para pemuda dijemput di tengah perjalanan untuk menghindari kerusakan dalam kota. Hari Nabi menerima usulan para milenial tadi, yaitu jemput ya di tengah perjalanan, jangan untuk menghindari apa tadi, kerusakan yang banyak dalam kota. Nah, akhirnya besoknya hari Sabtu ini ditetapkan ya, bagi apa tugas ya, termasuk ditetapkan pasukan pemanah adanya di atas ya kan, diatur pokoknya jangan turun sebelum ada komando dari Nabi, jangan menyerang sebelum ada komando dari Nabi. Nah, seperti itu, bagi sayap kanan sayap kiri semua sudah strateginya sudah ya, untuk ukuran apa Pak, ikhtiar sudah maksimal, seperti itu ya. Karena ini pasukan dari Mekah pasti nggak bisa diremehkan ya, karena sudah kalah waktu itu 1000 Pak, kalah dengan 3
300 gitu kan. Nah ini jangan-jangan mengerahkan lebih banyak lagi kan seperti itu. Nah kemudian dalam perjalanan berangkat tadilah terjadi pembelotan. Rupanya di Madinah itu sudah ada kaum munafik ya yang diprakarsai oleh Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah dengan kepiawaiannya dia bisa memprovokasi sekitar sepertiga pasukan mundur, Pak. Jadi jumlah Nabi sekitar dengan pasukan sekitar 600, mundur 200. Jadi tinggal 400 ya. Nah ini Ta'ifatani tadi, Pak. Idhammat Ta'ifatani. Jadi ada dua Ta'ifah ya dari kalangan kaum muslimin, khususnya pasukan dari kalangan apa? Kaum Ansor ya, yang dari dua suku tadi. Ya, masing-masing memang dipimpin oleh kelompoknya gitu ya. Dari kaum Aus ada pimpinannya, kaum Khazraj juga ada pimpinannya. Nah ini mulai apa? Down bahasa singkatnya ya. Waduh gimana nih? Keluar 200 gitu kan. Nah itu kan sepertiga. Nah akhirnya hampir saja mereka mundur. Nah, tapi tadi Allah menguasai mereka, timbul lagi semangat sehingga tadi apa? Wa 'alal falyatawakkalul mu'minun. Akhirnya mereka nggak jadi dan mulai apa? Siap lagi, mapan lagi akidahnya sehingga akhirnya mereka pasrah penuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat ya kan. Berangkat. Sehingga dengan ikhtiarnya yang maksimal, strateginya yang jitu ya atas arahan Nabi tadi sebagai pimpinannya, komandannya ya itu pertarungan ya, peperangan babak pertama menang gilang gemilang. Luar biasa kan, Pak? Oh iya itu. Sampai akhirnya kocak-kacir mereka kaum musyrikin yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Waktu itu belum masuk Islam. Nah, belum masuk Islam ya kan? Masuk Islam. Nah, tapi rupanya memang Khalid bin Walid punya strategi yang luar biasa jitu, ya kan? Begitu udah kewalahan, lari. Seolah menunjukkan bahwa dia bakal lari ke Mekah gitu. Nyatanya bukan lari ke Mekah, tapi lari bersembunyi menyelinap di balik bukit Uhud. Nah, orang-orang yang di atas bukit Uhud, pasukan ini pemanah kan memiliki tempat yang sangat strategis ini, Pak, untuk menghujani panah dari atas. Ngelihat pasukan lari sambil meninggalkan. Nah, ini liciknya ya. Namanya perang itu kan hid'ah. Tipu daya. Kata Nabi al-harbu hid'ah. Perang itu tipu daya. Lari sambil meninggalkan harta benda. Nah, gitu kan. Jadi seolah-olah udah kalah beneran gitu ya. Nggak, itu strategi saja supaya pasukan yang di atas itu memang supaya apa tuh turun. Nah udah gitu kan, wah udah kabur nih musuh. Nah turun itu pasukan dan benar ternyata apa yang rencanakan oleh musuh. Begitu ngeliat udah sepi ya, di bawah nggak ada musuh, harta banyak peninggalan ya, karena mereka meninggalkan harta bawaannya. Pada turun sebelum ada komando dari Nabi. Paulus sudah wanti-wanti sama Nabi, jangan turun sebelum ada komando. Nah itu, inilah satu hal ya yang memang menjadi pelajaran buat kaum muslim pada waktu itu dan seterusnya, bahwa satu kelompok kecil yang indisiplinir, Pak, bisa membuat hancur sejumlah pasukan yang besar. Ya. Satu kecil, Pak, indisiplinir, nggak taat, ya akhirnya Nabi nyaris terbunuh ya kan. Nabi sampai benar-benar terprosok dan kena anak panah ya, pipinya sampai tembus kena gigi serinya. Gitu. Dan membuat 70 orang mati syahid. Yang mati pada waktu itu saya tahu termasuk paman Nabi. Siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah paman Nabi yang paling muda, Pak, baru nikah waktu itu, Pak. Ya. Hijrah masih bujang, ya, Hamzah. Itu terbunuh di situ. Juga sahabat besar lain seperti siapa? Mus'ab bin Umair ya, Mus'ab bin Umair itu termasuk sahabat yang pertama kali diutus sama Nabi untuk dakwah ke Madinah. Itu Mus'ab. Ya, masih muda belia dan ternyata sukses berhasil dakwah di sana ya, sampai sempat bangun masjid ya, Masjid Jum'ah. Jadi sebelum Nabi bikin Masjid Kuba, Masjid Nabawi, itu Masjid Jum'ah dulu. Nah, itu Mus'ab bin Umair dan syahid di situ, terbunuh.
ya, syahid terbunuh ya. Itu 70 orang ya, kemudian kebumikan sampai sekarang jenazahnya di lembah Uhud ya. Nah itu. Nah ini jadi membuat Nabi sangat bersedih ya karena itu. Itu perang Uhud. Nah, pada waktu itu sebenarnya tawakal sudah penuh, maka diberi kemenangan. Nah, begitu terjadi indisipliner, berbalik tadi ya, berbalik. Nah, karena indisipliner tadi dan musuh melihat di puncak Uhud sudah kosong ya dari para pemanah kaum muslimin, maka Khalid bin Walid naik ya, begitu naik tadi ya, tinggal turun menghujani dengan anak panah, dengan tombak, bahkan dengan batu. Nah tadi sampai akhirnya syahid ya 70 orang dari sahabat Nabi, bahkan paman Nabi ya, termasuk Mus'ab bin Umair itu. Karena ini disipliner. Nah, padahal kalau masih tetap apa tadi, Pak? Sabar, takwa itu kan taat, ya kan? Taat pada Allah dan Rasul. Insya Allah ya tidak akan menyentuh keburukan walaupun sedikit tadi, nggak akan menyentuh. Dan itu sudah terbukti terwujud dalam perang Badar ya. Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azilah itu. Karena di perang Badar memang benar-benar luar biasa, tawakalnya penuh ya. Nah, tawakalnya penuh, walaupun jumlah sedikit nggak jadi masalah. Memang jumlah itu nggak jadi masalah. Yang penting sabar dan takwa. Tawakalnya pol, gitu ya. Walaupun jumlah banyak, tapi kalau kurang tawakal, jumlah banyak kurang sabar, jumlah banyak takwa, maka teruji. Nah, itu pernah terjadi juga sesudahnya di perang Hunain. Ya. Jumlah banyak luar biasa. Banyak luar biasa. Kenapa? Karena muslimin dibantu tambahan pasukan dari kaum Tulako, orang-orang yang masih Islam di Fathul Mekah. Nah, tapi apa? Kalah. Kenapa? Karena pada kurang tawakal. Kaum Tulako yang diandalkan ternyata lari, ya kan? Jadi memang salah juga kita mengandalkan jumlah. Jadi bukan tawakal pada Allah berarti termasuk tidak mengandalkan jumlah. Kalau kita mengandalkan jumlah, berarti tawakal dengan bangga. Ya, tawakal dengan jumlah tadi kan. Oh, banyak nih pasti menang. Ternyata enggak, bukan ukuran. Tapi kalau pada Allah, insya Allah. Gitu. Karena jumlah banyak bisa jadi berkurang karena lari tadi kan. Seperti itu. Tapi kalau pada Allah, Allah nggak pernah lari. Allah nggak pernah menghilang. Allah nggak pernah kalah. Ya kan. Nah, seperti itu. Nah, itu ketika perang Badar. Nah, jumlah yang sedikit, tapi tetap beri kemenangan. Nah, fatakullah, tetap pesannya takwa. Nah, dengan takwa itu Allah akan memberikan apa? Kemenangan. Dengan takwa Allah akan memberikan pertolongan. Dengan takwa Allah akan ngasih apa? Rezeki dari orang yang tidak disangka-sangka. Itu. La'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Itu. Jadi Allah angkat lagi kisah tentang Badar yang terjadi sebelumnya ya, pada tahun kedua Hijriah ya, waktu itu. Nah, ini pelajaran buat kita semua ya, artinya kaum muslimin yang hidup di akhir zaman ini juga harus mengambil pelajaran di kisah-kisah tadi, baik perang Uhud, perang Badar ya. Jadi apapun yang kita hadapi, intinya kita memang harus sabar ya, sabar intinya. Karena kalau nggak sabar ya, apapun yang kita rencanakan, sebaik apapun rencana kita akan bubar ya, termasuk kegiatan taklim, Pak. Taklim ini kalau nggak disikap dengan sabar, dengan takwa, dengan tawakal, ya akan bubar. Malah nggak boleh. Ya. Keadaan sekrisis apapun, segenting apapun kegiatan taklim, ajaran mengajar masalah agama nggak boleh berhenti, kata Allah, nggak boleh pakem. Ya, Quran surat apa? At-Taubah 122, itu kan. Itu. Disebutkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang apa awalnya? Maka nalil mukminina liyang firu kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqu fiddin. Enggak pantas ya orang beriman semua pergi ke medan perang. Hendaknya khusus ada satu ta'ifah, satu kelompok yang mendalami ilmu agama. Jadi tetap nggak boleh berhenti, nggak semua. Jadi situasi perang sekalipun, khusus mengajar masalah agama yang liyatafaqahu fiddin, mendalami agama, nggak boleh berhenti.
Berarti ini yang perlu sabar, sabar. Nggak usah terpengaruh dengan jumlah. Ya, masjid segede gini taklimnya cuma berapa orang, nggak jadi masalah. Yang penting harus tetap berjalan. Itu masalahnya. Gitu, nggak jadi masalah. Ya, apa juga Pak RW artinya jumlah, tapi kalau misalnya kehadirannya pun tidak berkualitas. Sebenarnya kan gampang Pak RW kalau mau bikin banyak. Kasih aja makanan di sini. Banyak nanti dapat sembako, gampang sebenarnya kan. Loh iya kan? Ya apa artinya kalau itu tujuannya kan? Loh iya, apa artinya jumlah banyak tapi kalau itu tujuannya kan? Seperti itu, apa artinya? Nah, seperti itu. Artinya lebih baik jumlah sedikit berkualitas daripada banyak tapi tadi sudah pada salah niat. Gampang nih. Pak Ustadz Sapri gampang aja kan. Itu. Oh iya. Iya, artinya termasuk bagian pada kenapa kegiatan taklim dia tafakun tetap ada, termasuk bagian pada kaderisasi tadi. Ya, dimana kalau misalnya yang pada berangkat perang pada syahid, Pak, tetap masih ada tadi ya kader yang terus mendalami agama sehingga nanti bisa diajarkan. Atau kalau mereka pada pulang dari perang karena mungkin pada galau, bahkan mungkin ada yang psikisnya terganggu dan sebagainya, bisa terobati dengan para alim tadi ya yang punya mendalami ilmu agama seperti itu. Ini pentingnya seperti itu. Jadi harus disabarin ya, semua disabarin itu. Jadi memang ini kuncinya. Ya, jadi sabar, takwa, tawakal. Nah, termasuk tawakal ya tadi yang ayat yang keberapa? 122 wa 'alal falyatawakkal mu'minun ini penting. Kenapa? Karena tanpa tawakal segala apa yang kita inginkan nggak akan terpenuhi. Karena janji Allah di At-Talaq ayat 3, wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah akan memberikan kecukupan. Jadi kalau selama ini kita serba kurang, serba nggak cukup, mungkin tawakal tadi yang kurang sempurna gitu kan. Loh iya kan? Tawakal. Ya, itu. Jadi termasuk masalah kebutuhan tadi. Kayaknya bawaannya masih nggak cukup aja, memang benar-benar nggak cukup ini mah. Atau kurang, memang benar-benar kurang. Kenapa? Tawakal yang kurang. Ya kurang sempurna ya. Atau kita salah tawakal tadi kayak di perang Hunain, mengandalkan jumlah, akhirnya teruji. Begitu orang-orang yang berpenyakit Pak, yang lemah iman pada lari ya ke pesisir Laut Merah. Nah, tinggal murni orang-orang yang sabar, ternyata Allah kasih kemenangan. Iya kan? Jadi itu bener lari itu. Nah, begitu sudah murni orang-orang yang sabar, Allah kasih kemenangan. Nah, seperti itu. Nah, kenapa? Sabar tadi dan tawakal. Yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberi kecukupan. Termasuk cukup jumlah sedikit tapi cukup untuk bisa mengalahkan musuh. Jumlah sedikit tapi cukup untuk mengalahkan musuh. Nah, seperti itu. Karena tawakal tadi. Nah, jadi selama ini kita mungkin masih banyak yang salah juga dalam bertawakal. Masih mengandalkan jumlah, mengandalkan keahlian kita masing-masing, ya kan? Itu. Nah, ternyata keahlian, jumlah, ya, bila nggak disertai tawakal bisa percuma. Tapi tadi lengkapnya seperti itu. Keahlian memang kita harus ahli, ya, harus profesional. Jumlah banyak juga memang tuh bagus, gitu kan? Makanya kan ilmu juga harus, ilmu juga termasuk harus mumpuni. Rasulullah kan luar biasa. Tadi mengatur strategi kan Pak, ada yang di atas pemanah, ada yang sayap kanan, sayap kiri, segala macam itu berarti ilmu kan, strategi perang. Makanya Rasulullah pun dengan ilmunya ajak musyawarah dulu tadi kan, musyawarah. Bahkan dalam satu peperangan, ketika Rasulullah menempatkan suatu pasukan, ya, ngambil tempat suatu arena pertempuran, sahabat nanya, ya Rasulullah, ini tempat ini ro'yu, pemikiran engkau atau wahyu, atau emang Allah udah nyuruh di sini gitu kan? Kata Nabi, ini pemikiranku. Nah, kalau pemikiran engkau sebaiknya nggak seperti ini. Kita nggak ngambil tempat di sini, jangan di bawah ini, kita mestinya ambil di atas.
di mana memang sumber air ada di sana. Nah, kalau kita ngambil menguasai sumber air yang pertama, kita pertama apa? Mendapatkan air masih bersih, tidak rentan untuk diracuni, kira-kira seperti itu. Kan gampang, Pak. Kalau di bawah, air di atas diracuni, dia minum di bawah kan udah gampang, ya kan, seperti itu ya. Nah, airnya diterima oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi ilmu, ya usaha, ya kan, termasuk ya jumlah, semua memang perlu, tapi itu bukan segalanya. Tawakal itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Yang tanyakan? Cukup ya? Oh, sudah masuk Isya ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita kaji tadi ya sampai surat Ali Imran 123 ya, mengingatkan kembali kepada kita tentang sejarah perang Badar dan perang Uhud ya, di mana keduanya memang pernah terjadi dan muslimin mendapatkan kemenangan dengan tawakal yang penuh, sabar, takwa, dan sempat mengalami kekalahan karena kurang takwa tadi. Kurang takwa itu termasuk indisiplinir, tidak taat, kurang taat ya, kurang taat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.